Adalah ini satu pepatah orang putih, dia bilang, doubt kills more dreams than failure ever will. Tapi soalan dia, kenapa boleh jadi begitu? Salam damai, dan kita jumpa lagi. Macam kemarin kita cerita pasal time, pasal masa, pasal kesempatan. Jadi ini hari pula yang macam intro tadi itu dia bilang doubt kills more dreams than failure ever will. Tapi soalan dia kan dari mana datang itu doubt? Doubt ini kan semua kita tahu itu doubt macam mana, yang ragu-ragu, tidak yakin, banyak lagi soalan sama alasan sebelum memula. Ya, orang yakin sama kita, kita tidak yakin. Kita mau buat sesuatu, tidak jadi buat pasal tidak yakin. Macam rasa diri tidak worthy. Macam yang ini. Itulah sengaja saya tulis ini kan, sebab saya pun ada masalah yang begitu. Saya ini layak kan ini mau, macam sekarang pun begitu kan, berapa lama saya mau buat ini pun saya tidak buat karena ramai sudah orang tahu tuh buat apa lagi mau cakap begini kan. Tapi apa salahnya kita coba? Why not? Jadi kata-kata why not itu kan saya simpan di sini. Saya simpan why not. Nah, gitu kan, apa pula tidak, asalkan tidak salah, tidak menyalahi undang-undang, tidak menyalahi kepercayaan dan keyakinan agama, why not? Kita buat saja, antam saja dibilang kalau yang bahasa Sabah kan. Jadi begitulah kenapa lebih banyak peluang kita terlepas. Banyak lagi kita sudah gagal duluan kalah sebelum kita berperang, sebab kita rasa macam tidak worthy. Kita tidak worthy untuk rahmat Tuhan, kita tidak worthy untuk berjaya, kita tidak worthy untuk perkara-perkara yang baik. Kalau kita nampak orang berjaya, itu dia. Tapi saya ini siapalah. Tapi kita ingat juga kan yang setiap orang ini berhak. Kita berhak, itu sebabnya kita dilahirkan di dunia, sebab kita berhak. Kalau kita tidak berhak, kenapa juga kita lahirkan? Luisian. Ya kan begitu, kita pujuklah hati kita supaya kita rasa layak. Kita layak untuk mendapat apa yang orang lain dapat. Tidak semestinya kita bilang mesti kaya macam orang, mesti seperti dia. Tapi bentuk rezeki itu juga berbeza-beza. Begitu juga dengan talent kita punya bakat, kita punya keistimewaan, kelebihan, dan sebagainya. Dan untuk memulakan sesuatu ini kan, selalu terasa dalam perasaan saya. Saya bilang, saya ini mau buat begini kan. Tapi satu kata-kata juga, saya ini suka lah kalau bilang quotes-quotes macam ini kan, memang saya lah peminat biasa, saya minat betul ini. Jadi saya pilih itu kata-kata yang betul-betul boleh serve saya, boleh serve pemikiran saya yang miskin, karena saya mau kasih kaya lah pemikiran saya duluan. Sebab tidak mungkin saya dapat bagi kepada orang lain benda apa yang saya tiada. Contoh juga duit, kalau orang datang pinjam, macam mana saya mau bagi pinjam kalau saya pun tiada duit. Jadi kata-kata dia ini begini, kita tidak harus hebat saat memulai, dia bilang, tetapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Walaupun memang kali tidaklah sehebat mana sekarang, tetapi kita jalan sudah jauh dan mungkin banyak sudah yang kita boleh kongsi dengan orang lain. Oke, jadi dalam dua situasi yang kita boleh nampak ini doubt ini kan, ini persoalan doubt sama self talk ini, ya, keraguan-raguan dengan apa yang kita cakap dengan diri kita sendiri kan ketara dalam dua situasi. Satu situasi dia adalah ketika kita mencoba untuk membuat benda yang belum kita pernah buat sebelumnya. Dan yang situasi yang kedua ini adalah yang ketika kita coba mengubah diri kita menjadi lebih baik. Kita coba untuk buat yang lebih baik daripada apa yang kita buat sebelumnya. Jadi disitulah fungsi dia, macam mana kita yakin sama diri kita sendiri, apa yang kita cakap sama diri kita sendiri, tolaklah apa yang orang lain cakap tentang kita. Kita boleh dengar kata-kata yang membangkitkan kita punya semangat, tapi kita mesti kasih masuklah tiap-tiap hari. Tengoklah ini, mungkin kita buat affirmation sendiri, apa yang kita cakap pada diri kita coba buat begitu dengan tetap setiap hari. Mudah-mudahan ini video berguna. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih.